Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SDN 013 Pasir Kaliki akan memaparkan tentang topik 2 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang analisis jurnal pada mata kuliah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau CPD. Seperti yang kita tahu, jurnal ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah atau KTI. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses penelaahan sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Sebelum kita melanjutkan kepada hasil diskusi kelompok kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan masing-masing anggota kami terlebih dahulu. Di sini, kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Jody Hartantio, kemudian ada Linda Savitri Indriani, selanjutnya yaitu ada Hoirunisa Nur Maulida, dan yang terakhir yaitu ada Mia Islamiyati. Baik, di sini terdapat latar belakang dilakukannya analisis pada beberapa jurnal penelitian, yaitu rendahnya tingkat kemampuan literasi dalam kegiatan membaca pada peserta didik. Nah, membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar. Berbagai penelitian sudah memperlihatkan bahwa kebiasaan membaca bacaan bermutu berkontribusi terhadap tingkat kecerdasan seseorang, sehingga dengan membaca, seseorang terbantu untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan menganggapnya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Nah, budaya literasi membaca bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dibangun, karena butuh kesadaran dan semangat untuk membawa perubahan. Nah, di sini itu literasi membaca bukanlah sekedar kegiatan membaca biasa saja, tetapi melainkan sebuah kegiatan yang bisa membangun budaya itu sendiri. Sehingga kegiatan literasi memang merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Baik, di sini ada jurnal yang pertama yaitu jurnal yang dibuat oleh Anissa Putri Bungsu dan juga Febriana David pada tahun 2021 yang judulnya tentang pelaksanaan literasi membaca di sekolah dasar. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran volume 4 nomor 3. Dari jurnal tersebut yang sebelumnya sudah saya tampilkan, terdapat hasil analisis yang sudah saya cantumkan di PPT ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditemukan hasil bahwa kemampuan literasi di SDN 004 Simpang Pulai, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sangatlah rendah. Untuk mengembangkan kemampuan membaca peserta didik, diperlukan strategi yang tepat supaya siswa semakin tertarik dan terlatih untuk membaca dan mencari informasi di lingkungan sekitarnya, sehingga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan literasi, membaca di sekolah sangatlah tepat dan sangat penting bagi sekolah. Apalagi, sekolah dasar adalah tempat pertama untuk menanamkan dasar-dasar tentang literasi membaca kepada siswa. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jurnal yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Rizal Hermawan, Naufal Rumaf, dan Solehun yang berjudul Pengaruh Literasi Terhadap Keterampilan Membaca pada Siswa Kelas 4 SD Impres 12 Kabupaten Sorong. Nah, hasil analisis dari jurnal yang kedua itu yaitu berdasarkan rumusan masalah dari hipotesis yang sudah diajukan serta hasil penelitian yang didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD Impres 12 Kabupaten Sorong pada tahun ajaran 2018 sampai 2019. Nah, berdasarkan hasil analisis data nilai yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel yang berjumlah yaitu 13.220 lebih besar dari 2000
24. Jadi data ini menunjukkan bahwa terhitung lebih besar daripada T-tabel pada taraf 5%, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Nah, selanjutnya itu hasil review jurnal ketiga karya Kartini Masitoh dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Permulaan Peserta Didik kelas 1 pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yakni pada halaman 44 sampai dengan halaman 50. Nah, berdasarkan hasil jurnal tersebut didapatkan bahwa data hasil penelitian analisis kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1 di SDN Tlogosari Kulon 06 Semarang berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket terhadap siswa kelas 1 di SDN Tlogosari Kulon 06 Semarang bahwa faktor-faktor yang menghambat siswa kesulitan membaca permulaan yaitu malasnya belajar dan tidak minat belajar. Nah, dalam pembelajaran berlangsung, siswa malas belajar dan tidak memperhatikan gurunya dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, tidak adanya bimbingan belajar di rumah yang dilakukan oleh orang tuanya dan kurang perhatian orang tua pada anak. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menghambat siswa mengalami kesulitan membaca permulaan. Nah, upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan tersebut yaitu dengan memberikan waktu tambahan, kemudian memberikan media gambar berupa kata bacaan, serta buku-buku bacaan lainnya. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan tersebut yaitu menggunakan metode ceramah yang sering dilakukan oleh guru kelas yang dilakukan di SDN Tlogosari Kulon 06 Semarang. Baik, untuk yang selanjutnya ada jurnal 4 yaitu dari Kusno Rasiman Untari tahun 2020, analisis kesulitan membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Jurnal for Listen and Learning Studies volume 3 nomor 3 halaman 433 sampai 437. Adapun hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan uraian mengenai analisis faktor penyebab kesulitan membaca permulaan peserta didik kelas 1 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 8 Pahandut Palangkaraya, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan membaca permulaan terhadap peserta didik, yaitu yang pertama, ada faktor eksternal meliputi metode mengajar, relasi guru dengan peserta didik, kedisiplinan, cara orang tua mendidik, suasana di rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Dan yang selanjutnya ada faktor internal meliputi faktor keluarga. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca peserta didik sejak dini, yaitu memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini untuk membantu peserta didik menjadi lebih terbiasa membaca dan memperluas wawasan mereka. Yang kedua, di sekolah guru dapat menciptakan atau membuat lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong diskusi dan refleksi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik dan dukungan yang bersifat konstruktif dalam proses belajar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.